Kalau kita mengacu pada aturan di kepolisian, karena itu sifatnya dikecualikan, kecuali sprindik. Kita semua harus melihat ini secara objektif dalam langkah upaya penegakan hukum. Satu persepsi opini, ya, kemudian politik. Hati-hati dengan etika bernegara. Bagaimana pemimpin, para pejabat memberikan contoh yang baik. Nah, ini menjadi rusak negara kita ke depannya, tatanan bernegara kita. Kok tidak digeledah tapi tidak geger seperti sekarang? Apakah ini bukan politisasi? Pertimbangan tempuh jalur hukum terhadap IJW. Muldoko, ini menodai kehormatan saya. Di Indonesia ini tidak ada yang kebal hukum. Siapapun kalau sudah dinyatakan pihak yang bertanggung jawab atas penentuan seseorang dinyatakan bersinggungan dengan hukum atau tidak, maka di situ tidak ada pandang bulu. Perlakuan yang sama di depan hukum. Untuk itu, saya menghimbau semuanya paham tentang itu. Membantah temuan Indonesia Corruption Watch atau ICW yang menduga dirinya ingin mendapat keuntungan terkait penggunaan obat ivermectin untuk menanggulangi COVID-19. Itu tuduhan ngawur dan menyesatkan. Demikian ujar Muldoko melalui keterangan tertulis yang diterima pada Kamis 22 Juli. Dalam keterangan tertulis yang disampaikan pihak KSP disebutkan bahwa ICW melalui sejumlah media menuduh putri bungsu Muldoko, yakni Joanina Novinda Rahma, memiliki kedekatan dengan pihak PT Harsen yang merupakan produsen obat ivermectin. ICW menyebut Joanina punya hubungan bisnis dengan Sofia Koswara. Sofia berperan membantu PT Harsen dalam memperkenalkan ivermectin ke publik. Menyayangkan ICW yang menyebarkan fitnah, yang menyebarkan mungkin berita-berita yang kurang baik lah ya. Kita perlu adalah hal-hal yang positif ya. Nah ini nanti kita minta pembuktian daripada ICW. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ivermectin akan diproduksi oleh PT Harsen Laboratories dengan merek Ivermec 12. Perusahaan ini dimiliki oleh pasangan suami istri Haryo Seno dan Runi Adianti. Salah satu nama yang terafiliasi dengan PT Harsen Laboratories adalah Sofia Koswara. Ia adalah wakil presiden PT Harsen dan mantan CEO dari B Channel. Keterlibatan pejabat publik diindikasikan melalui kedekatan antara Sofia Koswara dan Haryo Seno dengan Muldoko. Sejak 2019, PT Nurbai Nusantara Perkasa, perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh Sofia Koswara, menjalin hubungan kerja sama dengan HKTI terkait program pelatihan petani di Thailand. Saya rasa temuan kami juga berdasar. Kami mendapatkan akta perusahaan yang diperoleh melalui Kementerian Hukum dan HAM, tidak sembarang itu tuduhan ngawur itu ya. Informasi. Apa namanya? Nanti kita coba cek aja sama-sama. Kalau memang ICW punya dasar, silakan begitu. Nanti kita adu data aja, ya. Karena ini sudah mencederai organisasi HKTI dan ketua umum kita. Muldoko pun membantah tudingan yang dialamatkan kepada anaknya. Tidak ada urusan dan kerjasama antara anak saya, Jo, dengan PT Harsen Lab. Demikian tegas Muldoko terkait tuduhan kerjasama HKTI dalam impor beras. Muldoko menyebut tuduhan ini tidak bisa dimaafkan. Ini menodai kehormatan saya sebagai ketua HKTI. Demikian ujar Muldoko. Kita akan melakukan langkah hukum secepatnya. Ya tentunya mestinya kan ini tidak di bawah ranah hukum, ini negara demokrasi yang kita beradu wacana dulu, beradu argumentasi, beradu data, langkah hukum itu langkah yang kalau tidak ada penyelesaian lainnya, begitu ya. Saya sudah konfirmasi dengan Pak Jenderal Muldoko, Ketua Marketing kita, itu semua ngawur. Ya, nanti kita buktikan semua datanya, apakah memang benar tuduhan ICW seperti itu. Saya coba, kita LBH KTI tadi seperti kita jelaskan, kita benar-benar merasa terciderai dengan press release daripada ICW, dan kita juga konfirmasi dengan Ketua Umum kita, beliau sangat menjelaskan kepada kami bahwa beliau adalah clear and clean. Tidak ada kepentingan bisnis, dan seperti apa yang dituduhkan ICW semuanya adalah fitnah. Muldoko berujar HKTI justru berjuang untuk kemandirian petani agar mereka bisa mengekspor beras. Muldoko juga menegaskan informasi yang menyebut Joanina sebagai tenaga ahli di KSP adalah salah besar. Muldoko mengaku sudah pernah menjelaskan bahwa Joanina hanya pernah magang selama 3 bulan di KSP. Saya suruh dia belajar dari para tenaga ahli di KSP selama 3 bulan, awal 2020. Demikian tegas Muldoko. Atas berbagai tuduhan tersebut,
Muldoko mempertimbangkan melakukan langkah hukum terhadap ICW. Jadi kalau kita lihat runutan dari awal peristiwa ini ada upaya framing, penggiringan opini, membingkai satu peristiwa seakan-akan melakukan kejahatan korupsi. Hukum secara formal nanti akan menguji itu. Seperti dikutip dari laman antikorupsi.org, ICW menemukan dugaan keterkaitan anggota partai politik, pejabat publik, dan pebisnis dalam upaya mempromosikan ivermectin sebagai obat penanggulangan COVID-19. ICW menduga hal ini dimanfaatkan segelintir pihak untuk meraup keuntungan di tengah krisis. Oke, kami melakukan penelusuran lewat titik tolak PT Arsen Laboratories, perusahaan yang seringkali disebut-sebut dalam polemik ivermectin, dan salah satu wakil presidennya, Sofia Koswara, diketahui memiliki saham di sebuah perusahaan bernama PT Nurupaya Perkasa. Nah, PT Nurupaya Perkasa juga setelah kami mendapat akta perusahaan yang diperoleh melalui Kementerian Hukum dan HAM, diketahui dimiliki oleh Johanina Rahma, nama yang identik dengan anak kandung Pak Muldoko, begitu. Dan di luar itu ada kaitan PT Nurupay dengan Himpunan Kerukunan Tani Indonesia, di mana Pak Muldoko sebagai ketuanya pernah ada kerjasama, yaitu ketika mengirimkan kadernya ke Thailand untuk pelatihan mengenai pertanian, begitu ya. Silakan dikoreksi, silakan dijawab kalau memang hal itu tidak benar, begitu. Cewek itu memfitnah ya, memberikan satu statement bahwa ada permainan seperti itu. Nah, ini salah satu hal yang mungkin mencederai semua anggota HKTI, baik di pusat maupun di daerah. Nanti kita coba cek aja sama-sama. Kalau memang ICW punya dasar, silakan begitu. Nanti kita adu data aja. Ya, ini kan di tengah pandemi seperti ini ya, kita prihatin ya, semakin banyak masyarakat yang terkena imbasnya daripada COVID ini ya. HKTI membantu secara sukarela membagikan obat ivermectin dengan tanpa ada kepentingan apapun juga. Pada awal Juni lalu, ivermectin didistribusikan ke Kabupaten Kudus melalui HKTI. Selain itu, anak Muldoko, Johanina Rahma, merupakan pemegang saham mayoritas DPT Nurupay Nusantara Perkasa. Selain Sofia Koswara, anggota direksi lain di PT Arsen Laboratories adalah Rio Christian Utomo, yang menjabat sebagai Direktur Pemasaran. Rio merupakan anggota PDI Perjuangan dan menjabat sebagai Wakil Ketua Bidang Komunikasi dan Budaya di DPC PDIP Tangerang Selatan. Pada pemilu 2014, Rio mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Tangerang Selatan, namun usaha tersebut gagal. Rio kemudian menjabat sebagai tenaga ahli Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN. Rio adalah anak kandung dari anggota fraksi PDIP di DPR, Ripka Ciptani Proletariati. Ini saya kira sudah keterlaluan gitu ya, sudah out of sight gitu ya. Sudah di luar garis. Apa yang membuat Anda mengatakan narasinya? Iya, karena dikatakan disponsori, begitu ya. Sementara mengutip dengan indikator kuantitatif, begitu. Indikator itu kan pendekatan kuantitatif. Nah, begitu bebasnya mereka merumuskan indikator tersebut. Kalau kita bicara metodologi penelitian, indikator yang dibuktikan itu sudahkah valid, sudahkah reliable? Ini menjadi pertanyaan kita. Jadi oleh karena itu tidak semudah itu mengatakan disponsori. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.